Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayani Purnami, NIM 2023-161008. Saya dari Prodi Seni Pertunjukan kelas 1A. Baik, yang terhormat Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas sebuah pokok bahasan yang berjudul Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara. Sebelum lanjut ke pokok bahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, kemudian muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Itu berarti wawasan bisa dikatakan sebagai cara pandang atau cara melihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah konsep pemikiran yang mendorong kesadaran dan identitas kolektif di dalam wilayah kepulauan Indonesia. Konsep ini menekankan kesatuan, keberagaman, keadilan dalam bingkai geografi Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan untuk penyelenggaraan negara di pusat, daerah, ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak hanya itu, fungsi wawasan Nusantara juga untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan fungsi wawasan Nusantara juga untuk membina Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dari batasan wilayah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga akan terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu serta utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa. Pemahaman ini dilandasi oleh falsafah Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran, kewilayahan dalam kehidupan berbangsa. Sebab dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Pentingnya wawasan Nusantara melatar belakangi berbagai faktor, antara lain, yang pertama, keanekaragaman budaya Indonesia yang memiliki keberagaman budaya yang kaya di antara pulau-pulau dan suku-suku yang berbeda. Wawasan Nusantara menekankan penghargaan terhadap keanekaragaman ini sebagai kekuatan dan identitas bersama, serta yang kedua, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dasar pemikiran wawasan Nusantara mencakup beberapa prinsip, antara lain kesatuan dan keberagaman, menekankan pentingnya memahami dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman budaya, suku, dan agama yang berbeda. Yang kedua, ketahanan nasional, mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk mencapai ketahanan nasional yang kokoh. Yang ketiga, kerjasama internasional, mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan pihak-pihak internasional untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama. Yang keempat, ada pemanfaatan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Yang kelima, maritim dan kepulauan, mengakui sifat maritim Indonesia serta potensi dan tantangan yang terkait dengan kepulauan, menempatkan laut sebagai jembatan persatuan dan kesejahteraan. Yang ketujuh, ada kemandirian ekonomi, mendorong pengembangan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan dengan pemanfaatan potensi ekonomi dalam negeri. Yang kedelapan, pemahaman dan implementasi konsep wawasan Nusantara menjadi penting dalam upaya menjaga stabilitas, mengoptimalkan potensi ekonomi, dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.